Perkenalkan, saya Muhammad Lutfi Aziz dengan NIM 22403158. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep segmentasi dalam pasar global, kemudian menentukan target pasar global yang efektif, strategi positioning produk atau merek di pasar internasional, dan terakhir ada tantangan dan peluang dalam menerapkan STP di pasar global. Nah, yang pertama yaitu adalah tentang konsep segmentasi dalam pasar global. Di dalam pasar global, segmentasi itu menjadi langkah awal yang penting sebelum perusahaan masuk ke pasar internasional. Nah, segmentasi pasar global ini bisa dipahami sebagai proses mengelompokkan konsumen dari berbagai negara berdasarkan kesamaan kebutuhan, karakteristik, dan perilaku mereka. Di tingkat global, segmentasi tidak cuma dilihat dari usia atau pendapatan saja, tapi juga dari lokasi geografis, kemudian gaya hidup, ada budaya, serta kebiasaan konsumen dalam menggunakan suatu produk. Karena setiap negara ini mempunyai karakteristik konsumen yang berbeda, perusahaan perlu memahami perbedaan tersebut agar produk atau jasa yang ditawarkan bisa sesuai dengan kebutuhan di pasar masing-masing negara. Untuk mencapai tujuan tertentu, perusahaan ini perlu menentukan target pasar global yang efektif. Setelah pasar dibagi ke dalam beberapa segmen, perusahaan kemudian menentukan target pasar yang paling potensial. Target pasar global adalah segmen konsumen yang dianggap paling sesuai untuk dilayani berdasarkan ukuran pasar, daya beli, dan peluang keuntungan serta kemampuan perusahaan itu sendiri. Dalam menentukan target pasar, perusahaan juga perlu memperhatikan tingkat persaingan, kondisi ekonomi, dan aturan yang berlaku di negara tujuan. Dengan target pasar yang jelas, perusahaan bisa lebih fokus dalam menyusun strategi pemasaran, sehingga kegiatan pemasaran akan menjadi lebih efektif dan tidak menyasar pasar yang terlalu luas. Kemudian, strategi positioning produk atau merek di pasar internasional ini perlu diterapkan. Nah, positioning produk atau merek di pasar internasional berkaitan dengan bagaimana perusahaan ingin produknya dipersepsikan oleh konsumen global. Melalui strategi positioning, perusahaan berusaha menanamkan citra tertentu di benak konsumen, misalnya sebagai produk yang berkualitas atau terjangkau dan memiliki keunikan tersendiri. Nah, dalam pasar internasional, positioning juga harus disesuaikan dengan karakter dan budaya konsumen di setiap negara. Ada perusahaan yang menggunakan positioning yang sama secara global, namun ada juga yang menyesuaikannya dengan kondisi pasar lokal. Positioning yang tepat akan membantu produk atau merek lebih mudah dikenali dan bersaing di pasar internasional. Di dalam menerapkan STP sendiri, itu pasti ada yang namanya tantangan dan peluang dalam menerapkannya. Nah, penerapan strategi STP di pasar global tentu memiliki tantangan tersendiri. Tantangan tersebut antara lain yaitu adalah perbedaan budaya, bahasa, dan aturan pemerintah, serta tingkat persaingan yang tinggi di pasar internasional. Jika perusahaan kurang memahami karakter konsumen global, strategi yang diterapkan bisa kurang efektif. Namun di balik tantangan tersebut terdapat peluang yang cukup besar. Perkembangan teknologi dan digital marketing saat ini sangat memudahkan perusahaan untuk menjangkau konsumen di berbagai negara. Dengan strategi STP yang tepat, perusahaan tidak hanya mampu menghadapi tantangan yang ada, tetapi juga dapat memanfaatkan peluang besar pasar global secara lebih optimal. Sebagai contoh, penerapan STP pada produk ekspor yaitu adalah arang briket. Produk arang briket, khususnya briket yang paling banyak diproduksi di Indonesia, pasar briket dapat dibagi berdasarkan jenis konsumen seperti rumah tangga, restoran, industri makanan, hingga pasar industri energi alternatif.
Selain itu, segmentasi juga dapat dilihat dari wilayah geografis. Misalnya negara-negara di Timur Tengah, Eropa, dan Asia memiliki kebutuhan tinggi terhadap bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Dari sisi perilaku, konsumen briket di pasar internasional umumnya mencari produk yang memiliki daya bakar tinggi, asap rendah, dan kualitas yang stabil. Setelah melakukan segmentasi, perusahaan kemudian menentukan target pasar yang paling potensial, misalnya restoran dan industri kuliner di negara-negara Timur Tengah dan Eropa. Target pasar ini dipilih karena memiliki tingkat permintaan yang tinggi terhadap briket berkualitas, terutama untuk kebutuhan barbeque dan restoran. Selain itu, pasar ini juga memiliki daya beli yang cukup baik, serta kesadaran yang tinggi terhadap produk yang ramah lingkungan, sehingga briket menjadi alternatif yang menarik dibandingkan bahan bakar konvensional. Dalam hal positioning juga, produk briket ini diposisikan sebagai bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, berkualitas tinggi, dan efisiensi dalam penggunaannya. Perusahaan dapat menonjolkan keunggulan produk seperti waktu bahan bakar yang lebih lama, panas yang stabil, serta minim asap dan bau. Nah, dengan positioning tersebut, produk briket ini tidak hanya dipandang sebagai bahan bakar biasa, tetapi sebagai solusi energi yang praktis dan berkelanjutan di pasar internasional.